Mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ibu, maaf, mic-nya masih di mute. Oh alah, mohon maaf. Jadi saya ngomong sendiri. Semuanya apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Alhamdulillah Ibu. Di minggu Alhamdulillah baik, Bu. ke-89 ini masihkah semangat? Oke, saya mau tanya dulu untuk kelas ini. Kemarin untuk progres opininya sudah sampai apa? Ya, Fazza Yolanda. Opininya sampai apa Mbak Yolanda? Sudah di-post di media, Ibu. Oh, sudah di-post. Oke, berarti tinggal masukin ke laporan nanti ya. Sudah aman ya? Iya. Sudah dipasang berarti. Ini. Jangan lupa di screenshot ya. Iya. Soalnya pernah ada kasus dia tuh udah di-post, dia hapus lagi gitu. Brian Adam, opini sudah sampai apa Mas Brian? Udah dikirim ke media tapi belum di-post Bu sama medianya. Oke, tapi sudah dikirim ya. Sudah Bu. Mutiara Dewi Santana, kalau Mbak Mutiara sampai apa? Sampai apakah Mbak Mutiara? Mbak Mutiara tidak ada. Oke, Ezra deh, Ezra Dwi Guna dulu, Mbak Ezra. Sampai apakah opininya Mbak Ezra? Sudah selesai, Ibu. Sudah dikirim belum? Bagaimana, Ibu? Udah dikirim ke opini, udah dikirim ke media. Sudah, Ibu. Sudah di media. Oh, udah di-post atau baru dikirim? Baru dikirim tapi belum di-post. Oke, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah dikirim. Jangan lupa di screenshot ya bukti kirimnya. Dea Andi, Mbak Dea, sampai apa opininya? Baru sampai dikirim di email. Oke, tapi sudah dikirim ya? Sudah. Oke, terima kasih. Fadli, sampai apa Fadli? Udah dikirim ke media Bu. Oke, dari screenshot. Udah. Oke, Zahwa, Mbak Zahwa. Sudah dikirim di email medianya, tapi belum di-post, Ibu. Oke, nggak apa-apa ya sudah, nggak usah baper kalau udah belum dibales lah ya, ditunggu aja. Ya, Ibu. Mbak Salwa, nyampe apa Mbak Salwa? Udah dikirim ke medianya, Bu, lewat email, cuman belum di-post. Apa-apa ditunggu aja lah ya. Silvete Rani, Mbak Rani, Fania Diani, Silvester ya. Nyampe apa Mbak opininya? Udah dikirim ke media? Kemarin udah dikirim ke media, Ibu. Oke, tinggal nunggu publish ya. NASA, Mas NASA? Sampai apa? Iya, Bu. Udah dikirim, udah jadi opini atau gimana? Udah dikirim ke medianya, tapi belum di-post. Oke, nggak apa-apa. Ditunggu saja. Rahel Grace, Mbak Rahel? Baru dikirim ke email medianya, Bu. Oke, tapi sudah dikirim ya. Baiklah, berarti rata-rata sudah dikirim. Nanti akan saya kirimkan form untuk pelaporannya ya. Jadi biar semua terstruktur. Oke, selanjutnya teman-teman semuanya, ini memasuki minggu ke-8 dan 9, dan pasca libur lebaran kemarin itu kita melanjutkan perkuliahan seperti biasanya. Minggu depan kita akan di kelas, untuk minggu ini kita ini dulu, melalui Zoom dulu. Kemudian
Di minggu pertama, kedua setelah minggu ke-8 ini nanti akan masih ada materi, minggu depan ada materi, terus selanjutnya nanti kita akan pembagian tugas proyek ya. Untuk penjelasan UTS, kalau suara saya nggak dengar ngomong ya. Untuk penjelasan UTS teman-teman semuanya, UTS kita gantikan dengan opini kalian. Apapun progresnya yang sudah terbit atau yang sudah belum, itu nanti akan ada pelaporannya, itu menjadi salah satu penilaiannya, gitu ya. Nah, untuk mengawali hari ini, di minggu pertama, setelah libur lebaran ini, kok ada suara ayam? Di minggu pertama setelah lebaran ini, kita ngebahas sedikit tentang materi lanjutan ya. Biar kayak orang-orang kuliah, guys. Saya share screen dulu deh. Sedikit mempelajari tentang lanjutan materi ya. Udah gabung di Basemat belum? Belum, Ibu. Ya udah, ntar aja. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai 2 tema. Yang pertama sistem pemerintahan Indonesia, kemudian kedua adalah konsep dan implementasi demokrasi. Ini merupakan 2 tema setelah libur lebaran dan hari ini akan kita bahas sedikit. Ada tujuannya ya. Ya, seperti yang terlihat di layar, tujuannya ya agar bisa memahami jenis pemerintahan, kemudian paham sistem pemerintahan Indonesia, kemudian menunjukkan sikap kritis kalian, kemudian budaya demokrasi, menganalisis, dan seterusnya. Ini tujuan-tujuan pembelajaran seperti biasanya ya. Untuk yang pertama, sebelum kita membahas mengenai sistem jenis dan sistem pemerintahannya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu merupakan sesuatu yang merujuk pada struktur proses dan mekanisme yang digunakan oleh sebuah negara. Jadi kalau ada sebuah negara mau berjalan proses pemerintahannya, itu mereka punya sistem, yaitu sistem pemerintahan ini. Dan sistem pemerintahan ini dapat mempengaruhi berbagai keputusan yang dibuat, baik dalam jenis-jenis pemerintahan yang memiliki individu. Jadi melalui sistem pemerintahannya ini, suatu negara dapat menjalankan pemerintahannya. Seperti itu. Kemudian, dalam sistem pemerintahan ini tentu ada macam dan jenisnya. Sebelum kita naik ke sana, teman-teman sudah pernah mendengar apa saja jenis sistem pemerintahan yang kalian ketahui? Jenis-jenis pemerintahan yang ada di dunia ini. Coba Raihan Naufal Arkeano. Sistem pemerintahan yang Mas Raihan ketahui sejauh ini apa aja coba? Sistem monarki. Suaranya belum bagus, Mas. Gimana apa aja? Ada nggak, Bu? Sistem monarki. Oke. Kemudian? Terus sistem Apa? Monarki. 1. Terus liberal. Oke. Demokrasi. Oke. 3 aja dulu. Apa tadi? Monarki, Liberal, demokrasi. Demokrasi. Oke, terima kasih. Kieska Afifah Febriani, Mbak Kieska, sistem pemerintahan Mbak ketahui apa aja? Sistem pemerintahan yang Mbak Kieska ketahui, awal aja nggak apa-apa, sedikit aja. Tadi Mas Rehan udah ngomongin oligarki, Liberal, terus? demokrasi liberal, Terus Supaya kamu semangat memulai hari. Spotify bisa dipakai di aplikasi jam dari smartphone kamu. Soundtrack yang pas buat bangunin kamu. Politeia, Bisa kamu dengar lagi dan anarki, Oke, terus Sus, kepentingan untuk mempelajari tirani,
Oke, sudah. Terima kasih. Iya, Bu. Mbak Mila Amelia, satu lagi coba sistem pemerintahan apa yang sejauh ini Mbak Mila Amelia ketahui? Presidensial, Ibu, parlementer, komunis, Terus, terus semi presidensial, sepresidensial, terus tambahin sembinya depan ya. Semi presidensial. Satu lagi deh, ini ya ada yang 2 orang nih, Venya Renata sama Raden Kania. Kalian di sana kah? Coba ini yang sedang berdua. Ya, Ibu. Ya, sistem pemerintahan apa yang diketahui? Boleh kerjasama tuh, tanya-tanyaan berdua. Republik, Hmm? Monarki. Oke, terus? demokrasi, Oke. Republik, demokrasi, monarki ya. Terima ya. kasih Mbak Venya. Ini kenapa berdua-berduaan? Gadgetnya salah satu rusak atau gimana? Yang satu lowbat, Bu. Oke, ya sudah. Terakhir deh, Resan. Ini Resan siapa sih namanya? Yang mana sih Resan? Yang gambarnya backgroundmu Thomas. Apa coba yang sudah diketahui? Jenis sistem pemerintahnya diketahui apa? Misalnya? Kebanyakan udah disebutin, Bu. Yang kebanyakan yang mana? Tadi nggak ada yang nyebut kebanyakan. Iya, itu tadi. Yang mana? Presidensial, Terus? komunis. Oke, berarti memang itu ya. Terima kasih. Itu Thomas tuh siapa sih? Ini backgroundnya. Tayo, Bu. Oh, Tayo. Oke, teman-teman semuanya, seperti yang sudah dikatakan teman-teman kalian tadi, bahwasanya memang macam-macam atau jenis bentuk sistem pemerintahan itu ada banyak. Dari berbagai sumber saya mendapat 7 sebenarnya. Ada demokrasi, monarki, republik, oligarki, kemudian totalitarisme, teokrasi, dan anarkisme. Untuk pengertiannya ini mengandung banyak sekali komponen yang utama ya. Kalau demokrasi itu sistem yang mengutamakan rakyat dan seterusnya. Kepengen chat. Kemudian kalau monarki itu sistem yang dipegang oleh seorang raja atau ratu. Ini masih ada di beberapa negara kemarin ya. Kita udah pernah bahas ini. Kemudian republik ini dipercayakan kepada wakil-wakil rakyatnya. Kemudian oligarki itu dipegang oleh sekelompok kecil orang dan kontrol atas kekayaan sumber daya alam dan kekayaannya. Dan oligarki ini akhir-akhir ini ngehits dia ya, sering dengar ini ya. Kemudian totalitarisme, sistem pemerintahan itu memiliki kendali mutlak hampir semua kehidupan. Kemudian teokrasi itu dipegang oleh pemimpin agama atau kelompok agama tertentu gitu. Jadi kelompok agama tertentu yang menguasai itu namanya teokrasi. Anarkisme itu pemerintahan yang mengatur diri sendiri mereka tanpa otoritas netral. Jadi kalau di anarkisme itu tidak ada pemerintahan formal. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Teman-teman semuanya, jika di Indonesia seperti yang terlihat di layar bisa dibaca, coba Adnan Adiatma. Yang ini aja. Sistemnya di Indonesia apa? Dibaca atau disebutkan, Ibu? Dibaca dulu. Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk republik. Sementara dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden. Oke, berarti bentuk negaranya adalah kesatuan, sistemnya adalah presidensial. Dan di presidensial ini memiliki sangat ciri khasnya masing-masing. Yang pasti ciri khasnya adalah pemisahan kekuasaan. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Sering dengar kan ini? Iya, Ibu. Iya, sering dengar. Mas Akmal Surya Pradana, coba dibaca yang eksekutif, legislatif, yudikatif ini. Eksekutif, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kepala negara, yaitu presiden, wewenang untuk menjalankan pemerintahan, memimpin kebijakan nasional, mengatur administrasi pemerintahan, serta bertindak sebagai komandan tertinggi dalam hal pertahanan negara. Yang kedua ada legislatif.
Kekuasaan legislatif dipegang oleh Badan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. Yang ketiga, yudikatif. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan yang bertugas menegakkan hukum dan menafsirkan undang-undang. Di Indonesia, Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi yang bertanggung jawab atas menjaga independensi peradilan dan menjamin keadilan. Oke, terima kasih Mas Akmal. Dalam pemerintahan yang presidensial ini sangat jelas kalau misalnya ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan ini menjadi salah satu ciri khasnya karena di negara kita sendiri pun ini kan terjadi, gitu ya. Kemudian teman-teman semuanya, ada beberapa aspek utama dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan ini menjadi beberapa ciri khas dari aspek pemerintahan di Indonesia-nya. Seperti contohnya adalah pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi ciri khas banget kita ya. Kalian ini berarti sudah milih atau sudah melakukan pemilu berapa kali? Pertama. 1 kali, Bu. Oh, berarti yang 1 kemarin kali, itu, Bu. yang kemarin itu first First pertama time. kali ya? Cie, udah gede Cie, udah nyoblos Cie. Bagaimana first impression-nya selama mengikuti pemilu pertama kali? Coba Mbak Anita Intansari. Kemarin mengikuti proses pemilihan umum. Biasa sih, Bu. Oke, kamu ngikut pemilu di rumah, di kampung, atau di sini, di Jogja? Di kampung. Oke, waktu itu yang dipilih apa? Ada lah, Bu. Dulu, presiden atau apa? Oh, presiden. Oke, terus apa lagi? Nggak tahu. DPR. DPRD atau DPR RI? DPRD ya? Ya. Oke. Ada foto narsisnya gini nggak pakai tinta? Nggak. Jadi biasa aja, pengalaman pertama tidak ada yang berkesan gitu? Nggak ada. Nggak, misalnya KPPS yang ganteng atau gimana itu nggak ada? Nggak. Oke, terima kasih. Zahwa Rahmadani, kemarin ikut pemilihan umum enggak? Ikut Oke, di kampung halaman atau di Jogja? di Jogja, Ibu. Oh, berarti melakukan itu ya, proses. Apa kamu asal Enggak, Jogja? emang udah di Jogja, udah tinggal di Jogja. Oh, udah tinggal di Jogja. Apa aja kemarin dipilih? Masih ingat nggak? Tadi Mbak Anita lupa itu. Yang dipilih itu presiden, Oke. terus DPRD gitu, Bu. Pokoknya DPRD. ada, seingat aku ada 3 gitu, Ibu. Ada 3. Satunya itu kayak apa ya? Partai-partai itu. Oke. Bagaimana pendapatmu pertama kali mengikuti pemilihan umum ini? Apakah kamu merasa diakui sebagai bangsa Indonesia, warga Indonesia? Bagaimana? Iya, seneng bisa nyoblos juga kan pertama kali. Tapi ngantri terus ngelipetnya itu Ibu agak susah, takut robek. Jadi agak lama itu ngelipetnya. Oh, agak lama. Iya. Oke, terima kasih Mbak Zahwa. Naufal Ilham Nugraha, Mas Ilham. Ya, Bu. Bagaimana kemarin pemilunya ikut? Nggak ikut, Bu. Kenapa? Nggak ngurusin apa, Bu, yang buat itu tuh, yang buat nyoblos-nyoblosnya tuh nggak diurusin, Bu. Oh, ini ya, apa namanya? Pindah domisili. Iya, beda domisili, Bu. Kenapa? Kamu mager mindah? Kenapa? Kan ada aturannya. Baru tahu aturannya, Bu. Kan tinggal nunjukin KTM ya. KTM gitu kan ya. Saya juga nggak tahu infonya, Bu. Baiklah, kita dibuat kecewa oleh Mas Naufal. Terima kasih dan jangan diulangin lagi. Semoga tahun depan bisa ikut ya, Mas ya. Ya, Bu, siap. Coba Karisma di mana? Raisa Mahaswari. Raisa Mahaswari. Mbak Raisa gimana? Iya, Bu. Apanya, Bu? Apanya ya? Nyoblosnya, Bu. Kamu ikut pemilu?
Ikut Ibu. Oke, bagaimana kesan dan pesannya pertama kali mengikutinya? Karena di kampung halaman, jadi apa ya? Nggak tahu Ya apa. pertama kali juga, jadi baru ngerasain ngantri juga, terus apa Antri. namanya? Iya, ngantri Ibu. Heeh. Terus ketemu sama tetangga-tetangga gitu. Oke, itu kayaknya lebaran ya Mbak ya, ketemu sama tetangga-tetangga tuh ya, silaturahmi ya. Oke, terima kasih pada pemilih pemula yang sudah melakukan kontribusi terhadap pemilihan umum. Suara kalian satu saja, yakinlah itu bermanfaat ya. Sebagai aspek utama dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pemilihan umum ini menjadi hak kita, jadi hak suara kita. Dan yang kedua adalah kepala negara dan pemerintahan, di mana ini menjadi apa ya, kebijakan dan dipilih langsung. Kemudian ada DPR dan DPRD, DPD, Badan Peradilan, kemudian pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat. Ini merupakan aspek umum dalam pemerintahan di Indonesia, dan kita nggak bisa hidup tanpa mereka inilah kalau secara bangsa dan negara. Kemudian teman-teman semuanya, ada beberapa sikap yang harus kita tunjukkan atau sikap yang kritis terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Adapun beberapa sikap kritis kita meliputi misalnya pengawasan publik, kemudian partisipasi dalam demokrasi, kemudian kritik yang konstruktif, dan seterusnya. Namun demikian, kritis dalam pelaksanaan di sistem demokrasi ini kita maknai sebagai sesuatu yang ingin memajukan ya. Jadi bukan hanya untuk satu kepentingan orang tertentu, tapi memang untuk kemajuan kemajuan ya, progresnya seperti apa. Dan selanjutnya, karena tadi udah ngomongin tentang konsep dalam demokrasi, kita juga akan memahami bagaimana konsep dan implementasi demokrasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ini dalil yang sangat tidak terbantahkan ya. Konsep ini menjadi didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Dan supremasi hukum di sini itu ada penghargaan terhadap kebebasan individu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya di demokrasi itu banyak sekali kelemahan ataupun kekurang tepatan barangkali, atau mungkin bisa dijadikan celah bahwasanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Dan yang paling kentara dan aspek utama dalam demokrasi itu adanya pemilihan umum, kemudian sistem hukum yang mandiri, kemudian perlindungan hak asasi manusia, dan kehidupan yang pluralistik. Kenapa? Karena untuk aspek-aspek demokrasi ini sangat penting dan seterusnya. Namun demikian kita punya penilaian ya terhadap bagaimana proses demokrasi ini, apakah berjalan sesuai dengan rule-nya atau tidak. Seperti itu. Kemudian teman-teman, melanjutkan dari demokrasi nanti juga akan ketemu akhirnya adalah tentang norma dan norma yang berlaku yang mendampinginya, karena kalau udah demokrasi itu pasti akan ada norma-norma yang menghakimi dan seterusnya. Ada berbagai banyak norma yang dapat dapat mendampingi, menjaga kehidupan kita tuh supaya teratur gitu. Namun demikian, dari sekian banyaknya norma ini, mereka menjadi pengatur dan kita menjadi pengikutnya. Norma misalnya didasarkan pada nilai etika atau norma moral. Contohnya adalah tidak berbohong. Ini klasik banget lah ya, menghormati orang lain dan menolong sesama. Kalau sanksinya nggak dilakukan, ya kita akan mendapat penyesalan, kemudian pengacuran sosial dan seterusnya. Kemudian ada lagi norma hukum. Ini jelas ada norma hukum. Dan ini kalau tidak dilakukan, misalnya ada sanksinya, misalnya adalah denda, penjara, dan seterusnya. Kemudian norma sosial, itu agar diterima di norma sosial, kemudian contohnya adalah tata krama, sopan santun, dan kalau nggak melaksanakannya atau melanggar, itu sanksinya biasanya berupa ejekan, penolakan, dan isolasi sosial.
Itu macam-macam norma dan masih banyak lagi norma. Silakan teman-teman, selain 3 norma tadi, apa yang kalian ketahui lagi selain 3 norma tadi? Ada norma norma moral, kemudian norma hukum, ada norma sosial. Selain 3 ini masih banyak lagi norma. Bisa disebutkan ada yang diketahui selain ini, misalnya coba Mbak Sisi Aulia Tambora. Selain norma moral, hukum, dan sosial, norma apa yang Mbak Sisi ketahui? Ada norma agama, Bu. Oke, norma agama yang gimana tuh, Mbak? Yang berkaitan dengan agama, kayak memberi batasan gitu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Sisi. Selanjutnya coba selain norma agama tadi, apalagi yang selain norma moral, hukum, sosial, agama? Dea Andi Haifa, coba Mbak Dea. Norma apa? Ada norma kesusilaan. Oke, gimana itu norma kesusilaan? Contohnya kayak tidak melakukan pencurian hak milik dari orang lain, bertindak penuh secara keadilan pada semua orang. Oke, terima kasih Mbak Dea. Satu lagi coba Mbak Sinta Nurhalisa. Norma moral, hukum, sosial. Tadi Mbak Dea kesusilaan, tadi Mbak Sisi Aulia norma agama. Norma apa lagi Mbak Sinta Nurhalisa? Norma tanggung jawab, Bu. Oke, gimana itu? Mengemban tanggung jawab atas tindakan sama keputusan yang dia ambil, begitu, Bu. Oke, terima kasih. Itu Ibu, mohon maaf, Bu. apa? Ini tadi ada beberapa orang yang WA saya, Bu, kepental dari Zoom karena sinyalnya jelek. Masih di ruang tunggu. Kepental, loh kasihan di ruang Zoom. Kirain telat, makanya saya cuekin. Itu udah masuk. Siapa? Mana ya? Kok hilang, Mbak? Di sini, Mas. Ini ada Pungki Dewangkara, ada Azara Kartini. Ya, kita sambut teman-teman yang baru masuk. Pungki, Aza, Haya, dan seterusnya. Kenapa terlempar teman-teman? Sinyalnya tidak bagus. Lanjut ya. Yang baru masuk mana coba? Haya. Mana lagi ya? Pungki. Kenapa Mas Pungki? Sinyalnya jelek? Oh, ya sudah. It's okay. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah kembali lagi. Mbak Nadia, baik-baik saja di sana ya. Baik, Ibu. Oke, lanjut ya. Tadi sudah ngebahas tentang norma, Mbak Nadia dan Pungki. Mbak Nadia dan Pungki, coba sedikit aja norma apa yang sudah kalian tahu atau pernah dengar. Pungki dulu. Norma apa? Oke. Masih termut, Mas. Saya tidak bisa mendengar Anda ngomong apa. Macam-macam norma yang diketahui Mas Pungki apa aja coba? Tapi yang saya tahu bukan norma. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Pungki. Lanjutlah, giliran ke Mbak Nadia lah. Mbak Nadia, coba apa norma yang diketahui, yang pernah didengar aja? Norma agama, Ibu, sama norma hukum, norma kesopanan, sama norma kesusilaan. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Itu beberapa norma yang sudah ada di masyarakat gitu kan ya. Seperti yang sudah dikatakan Mbak
Nadia tadi ada norma hukum, kemudian kita juga harus tahu sebenarnya apa itu hukum. Hukum secara singkat aja itu merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat. Dan dalam hukum ini tuh mencakup norma-norma teman-teman semuanya. Ada aturan, prinsip, dan ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait yang berwenang untuk menjaga ketertiban. Dan hukum ini juga ada banyak sekali penggolongannya. Jadi karena hukum merupakan seperangkat aturan, norma, dan prinsip ini, dia juga punya penggolongan hukumnya. Seperti itu. Ada beberapa penggolongan hukum berdasarkan ruang lingkup, sifat, dan seterusnya. Dan misal kita ambil dasar hukum berdasarkan ruang lingkup gitu ya. Ini ada 2 kategori. Ada hukum publik, ada hukum privat. Kalau hukum publik itu yang mengatur individu dengan negara. Kemudian kalau dalam kepentingan umum, dan ini seperti hukum konstitusi, administrasi, pidana, dan seterusnya. Jadi ruang lingkupnya itu antara individu dan negara. Hukum internasional yang paling besar. Kemudian hukum privat ini dalam konteks kepentingan pribadi, termasuk hukum perdata misalnya. Kemudian hukum dagang, hukum keluarga, dan hukum waris. Itu yang yang bersifat personal. Kemudian ada lagi hukum berdasarkan sifatnya juga. Mas Nasa coba dibaca yang berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya. Hukum juga dapat dibagi berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada hukum substansial, yaitu merujuk pada aturan dan prinsip yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab individu. Yang kedua ada hukum prosesual, yaitu merujuk pada prosedur hukum yang digunakan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, seperti proses pengadilan dan penuntutan. Terima kasih Mas Nasa. Itu berdasarkan sifatnya ya. Jadi ada 2 seperti yang sudah dikatakan Mas Tasa tadi. Kemudian ada lagi tingkat kekuasaannya, ada hukum konstitusi, hukum sekunder. Nanti kita akan lebih paham lagi terkait dengan hukum ini, biar kita lebih paham lagi bagaimana kesadaran hukum kita. Hukum konstitusi itu aturan dasar yang menekankan pada struktur pemerintahan dan hak-hak dasar warga negara dan bagian kekuasaan antara cabang pemerintahan. Itu hukum konstitusi. Kemudian hukum sekunder itu oleh otoritas eksekutif atau administrasi untuk melaksanakan hukum konstitusi atau hukum tertentu. Kemudian juga ada hukum berdasarkan asalnya, yang ini dapat dibagi menjadi asalnya ada kodifikasi, ada kebiasaan. Kalau kodifikasi itu ada hukum dalam bentuk tertulis seperti kode hukum, kemudian mereka peraturan pemerintah. Kemudian kalau hukum kebiasaan itu yang berdasarkan pada berdasarkan pada praktik tradisi yang berkembang dalam masyarakat dan seterusnya. Itu juga menjadi hukum karena yang berasal dari kebiasaan. Kemudian hukum berdasarkan waktu, itu juga ada berdasarkan waktu. Ada yang hukum yang berlaku itu pada waktu yang secara retroaktif, yang secara tertentu. Kemudian ada juga hukum perspektif, yaitu yang masa depan tidak ditetapkan secara retroaktif. Jadi yang tidak bisa diatur di retroaktif itu nanti diatur dalam yang berdasarkan hukum prospektif. Ini merupakan beberapa hukum berdasarkan asalnya. Kalau sudah ngomongin tentang hukum, nanti kita juga akan lanjut ke sebenarnya di sana itu ada peranan lembaga peradilan, karena hukum kan berkaitan, ada juga nanti mereka berkaitan dengan hukum atau peradilan. Yang pertama adalah tentang penegakan hukum, kemudian pengambilan keputusan, pembelaan hak asasi manusia, dan penyelesaian sengketa. Dan penyelesaian sengketa ini paling banyak ya. Kalau kita ada masalah hukum ya diselesaikan sengketanya, entah hukum waris, gonogini, hukum dagang, dan seterusnya. Dan lembaga-lembaga peradilan ini memiliki peranannya seperti ini, ada penegakan hukum, pengambilan keputusan, dan pembelaan hak asasi manusia. Ini merupakan contoh-contoh dari contoh-contoh dari peranan dari lembaga peradilan tadi. Kemudian
karena kita berkaitan dengan hukum, norma, dan seterusnya, ada sikap-sikap yang harus kita tunjukkan sebagai warga negara agar taat hukum. Saya coba minta tolong kalian cari minimal coba dari sekarang dicari deh minimal 3 aja yang menggambarkan sikap taat hukum sebagai warga negara. 3 saja berlanjut sama itunya, sama penjelasannya. Coba tolong dicari 3 dulu sikap yang menunjukkan sikap kepatuhan terhadap hukum kita. Rahel Grace, Mbak Rahel Grace masih di sana? Mbak Rahel Grace masih di sana? Oke, awan-awan. Ya udah. Contoh itu Mbak, sikap taat hukum. Oh, ini. Roywan Trisubekti ada sambil menunggu Mbak Rahel Grace. Roy. Ada, Bu. Oke, Mas Roywan. Punya nggak contoh sikap taat terhadap hukum? Coba. Bentar, Bu. Oke. Dia sedang berselancar ya. Karisa Airin, Mbak Airin Karisa, sudah ketemu contoh sikap yang taat hukum? Coba. Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, oke, Mbak Karisa. Coba Mbak Karisa apa? Ada menaati peraturan lalu lintas, membayar pajak, dan menjaga nama baik bangsa dan negara. Oke, yang nomor 1 sangat klasik sekali, Mbak ya. Menaati lalu lintas ya. Menaati lalu lintas tuh yang gimana sih, yang pakai helm gitu ya? Tidak membahayakan orang lain di jalan. Oh, oke. Tidak membahayakan orang lain. Terima kasih Mbak Karisa. Tadi siapa ya? Roywan. Sorry, maaf. Roywan. Udah ketemu Mas Roy? Udah, Bu. Apa coba apa? Sudah ketemu. Mana ya? Mas. Keburu jadi fosil nih Mas, teman-teman nunggu Mas. Tapi karena kita setia sama Mas Roywan, jadi kita tunggu ya Mas Roywan ya. Kejar sampai dapat pokoknya. Kita setia sama Mas Roywan. Sikap taat hukum. Belum ketemu Mas Rewan, masih hilang. Ya udah Mbak Rahel Grace dulu. Mbak Grace, Rahel. Ya Mbak Grace ya. Menghargai hak asasi manusia, Bu. Oke, menghargai hak asasi manusia. Itu penjelasannya gimana, Mbak? Melindungi segala hak-hak masyarakat, tidak melakukan diskriminasi, dan juga melindungi hak-hak anak serta perempuan. Oke, terima kasih. Mutiara Atika, Mbak Muti. Punyakah Anda contoh sikap taat terhadap hukum, Mbak Mutiara? Ada, Ibu. Apa misalnya? Menjaga kelestarian alam sekitar, menjaga kebersihan lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya, terus menjaga nama baik bangsa dan negara, terus mempunyai surat izin mengendarai kendaraan, sama membayar pajak. Terima kasih. Bintang Giovanni, Mas Bin. Punyakah Mas Bintang Giovanni contoh dari sikap taat terhadap hukum? Coba. Tidak terlibat dalam melakukan pencurian, Bu. Tidak terlibat dalam pencurian. Oke, itu tadi norma sosial juga masuk ya. Yang lain lagi ada nggak? Punya nggak? Misalnya tidak ngapain gitu, menjaga nama apa gitu.
mengikuti aturan dan Oh, regulasi. oke, mengikuti aturan tertulis. Itu paling aman ya jawabannya ya. Terima kasih semuanya. Itu merupakan contoh-contoh dari sikap kita yang yang taat terhadap hukum, karena ada kepatuhan, kemudian kesadaran hukum. Kita memiliki kesadaran hukum yang meliputi pemahaman tentang hak dan kewajiban yang berlaku, kemudian tanggung jawab, kerjasama, dan mendukung proses hukum. Ini merupakan contoh-contoh dari sikap terhadap hukum.